Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين ونحن على ذلك من الشاهدين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpah nikmat dan karunia-Nya di malam yang berbahagia ini. Allah izinkan kita untuk bisa kembali berkumpul dalam rangka melaksanakan sebuah kegiatan yang disebut dengan talabul ilmi. Sebuah aktivitas yang diwajibkan oleh Allah kepada seluruh hamba-Nya yang beriman kepadanya. Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Mencari ilmu itu merupakan sebuah kewajiban baik bagi muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Terkhusus kita ikhwan fillah, orang-orang yang jauh dari memahami bahasa Arab, Pak. Mencari ilmu agama lebih penting lagi, lebih urgent lagi, Pak. Karena kalau tidak demikian, kita orang-orang Arab sendiri pun kadang suka salah memahami sebuah ayat yang Allah turunkan kepada mereka. Contoh yang dalam sebuah riwayat, ada salah seorang sahabat namanya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah ikut dalam sebuah pertempuran setelah wafatnya Rasulullah SAW. Lalu kemudian waktu itu akan memerangi orang-orang Romawi, Pak. Memerangi orang-orang Romawi. Ketika berhadapan dengan orang-orang Romawi, sebagian dari kaum muslimin merasa gentar karena jumlah mereka jauh dari perkiraan, Pak. Lebih banyak, sangat luar biasa. Tapi ketika perang dimulai, ada sebagian para sahabat atau sebagian kaum muslimin yang justru dengan gagah berani, dengan penuh semangat, mereka masuk ke barisan musuh dan memporak-porandakan musuh. Nah, sikap sebagian sahabat ini kemudian dikomentari oleh sebagian sahabat yang lain. Mereka mengatakan ketika melihat sebagian sahabat yang maju ke medan pertempuran dengan gagah berani, mereka menyebutkan kalau orang-orang ini, kata mereka, tengah bertentangan dengan firman Allah dalam Al-Quran. Kan di Quran ada ayat mengatakan wala tulqu biaidikum ila tahlukah, dan janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Ayat yang sering kita gunakan untuk larangan bunuh diri, larangan minum beracun, larangan merokok gitu, Pak. Ini ayatnya diantaranya. Jelas Allah mengatakan janganlah kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Nah, sebagian
kaum muslimin waktu itu menganggap perbuatan sahabat yang perang dengan begitu gagahnya seolah-olah menjerumuskan diri mereka ke dalam kebinasaan. Lalu kemudian Abu Ayyub Al-Ansari yang mendengar perkataan orang-orang ini, beliau mengatakan, "Ihwan filakumullah, ayyuhan nas, innakum tata'awwaluna hadhil ayat hada ta'wil." Wahai manusia, kata Abu Ayyub, dari mana kalian bisa menafsirkan, mentakwilkan ayat tadi yang kalian bacakan dengan kejadian yang kalian lihat? Dari mana sumbernya, kata beliau? Beliau mengatakan, "Fa wallahi demi Allah, innama unzilat hadhil ayat fina ya ma'syaral ansar." Sungguh ayat ini yang kalian bacakan barusan itu turunnya berkenaan dengan kami orang-orang Ansar. Berkenaan dengan kami orang-orang Ansar. Beliau mengatakan, "Lamma azzallahu al-islama wa kathura nasiruhu faqala ba'duna li ba'din sirran duna Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna amwalana qad dha'at wa inna Allah qad a'azza al-islama wa kathura nasiruhu falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha." Beliau mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan kami. Dulu ketika Islam pengikutnya makin banyak, jemaahnya makin banyak, maka ada sebagian kami orang-orang Ansor yang berbisik satu sama lain. Di antara bisikannya adalah, gimana ya kalau sekarang kita nggak usah ikut perang, kita serahkan perjuangan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sekarang kita kembali berdagang, kembali mengurus tanaman, agar harta yang dulu kita perjuangkan untuk Islam bisa kembali lagi kepada kita. Itu perkataan orang Ansor. Saya ulangi, mereka mengatakan, gimana kalau pertempuran-pertempuran ke depan nanti kita nggak usah ikutan lah, udah yang baru masuk Islam saja tuh. Sekarang kita kembali dagang, kembali bekerja, kembali memikirkan dunia kita, agar harta yang dulu kita gunakan untuk perjuangan Islam bisa kembali kita miliki. Abu Ayyub kemudian mengatakan, ketika muncul perkataan tersebut, Pak, anzalallahu ala nabiyhi hadhil ayat. Ternyata Allah turunkan ayat ini, ikhwan fillah. Turunkan ayat ini. Apa bunyi ayatnya? Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah dan jangan kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Lalu Abu Ayyub mengomentari, beliau mengatakan, fakanat at-tahlukatu al-iqamata 'alal amwali wa islahiha wa tarakna al-ghazw. Sesungguhnya kehancuran itu bukan sebatas orang bunuh diri, bukan sebatas orang meminum racun, tapi kehancuran yang sesungguhnya adalah ketika dia meninggalkan perjuangan lalu sibuk dengan dunia. Kata Abu Ayyub Al-Ansari, ya, tanpa proses pembelajaran ternyata banyak orang yang salah memahami ayat Allah Subhanahu wa taala walaupun itu orang Arab sendiri, Pak. Maka kita menjadi lebih penting, tadi saya sampaikan, lebih wajib, lebih gitu. Karena proses kita untuk memahami hal-hal tersebut harus lebih besar effortnya, Maka alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah kembali izinkan kita untuk melakukan aktivitas ini, ikhwan fillah. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, yang kita lakukan di kesempatan malam ini, secapek apapun atau seringan apapun, tetap menjadi sebab dimudahkannya kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi pernah mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melakukan sebuah upaya untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ikhwan fillah rahimakumullah. Di kesempatan malam ini, ikhwan fillah, kita akan membacakan al-qissatu at-tasi'ah. Kisah yang ke-9, Mbak. Kisah yang ke-9 dari kitab hadis-hadis sahih tentang kisah-kisah. Kisah yang ke-9, penulis kitab ini yang bernama Profesor Dr. Sulaiman Al-Ashqar memberikan sebuah judul. Judulnya adalah Al-Hajarul Ladzi Farra bi Thawbi Musa alaihi salam.
Kisah tentang sebuah batu yang lari sambil membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Kisah tentang sebuah batu yang lari atau terbang dengan membawa kisahnya Nabi Musa alaihissalam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kita langsung ikhwan fillah. Penulis mengatakan, Rawa al-Bukhari fi sahihihi. Diriwayatkan dalam kitab Al-Bukhari, dalam kitab sahih beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah memberikan keridhaan kepada beliau. Qala, Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, kata Nabi, inna Musa kana rajulan hayyan sittiran la yura min jildihi syai'un istihya'an minhu. Sesungguhnya kata Nabi, Nabi Musa alaihissalam merupakan seorang lelaki yang sangat pemalu, sangat pemalu. Saking pemalunya, beliau tidak pernah menampakkan anggota badannya, Pak. Tidak pernah memperlihatkan atau membuka bajunya, Pak, walaupun tubuhnya gitu, kepada orang lain, saking malunya. Jadi kemana-mana pakainya rapi, Pak, menutup seluruhnya, termasuk terutama aurat gitu. Walaupun pada saat itu dalam riwayat yang lain, seseorang masih diperbolehkan untuk bertelanjang dada lah gitu kurang lebih, Pak. Nanti kita bacakan hadisnya. Berikutnya kemudian fa'adahu man adahu min Bani Israil. Melihat sikap demikian, Bani Israil tidak menyukainya, terutama mereka yang punya kebencian sama Nabi Musa alaihi salam. Mereka mengatakan, ma yastatiru hadat tasattura illa min aibin bijildihi imma barasun wa imma udratun wa imma afat. Sepertinya Musa senantiasa berpakaian rapi, mungkin karena dia punya penyakit di kulitnya, atau mungkin kemaluannya ada yang aneh gitu, Pak. Mun bahasa Sunda nama tahu, Pak, penyakit burut, Pak. Atau mungkin kata mereka, jangan-jangan Musa ini orang yang penyakitnya kayak penyakit yang belang gitu, Pak. Putih sebelah, enggak sebelah gitu. Jadi mereka menuduh Nabi Musa memiliki hal aib atau cacat pada tubuhnya sehingga membuat Nabi Musa tidak berani untuk buka baju. Kemudian Nabi mengatakan, wa innallaha arada an yubarri'ahu mimma qalu li Musa. Dan Allah ketika mendengar tuduhan-tuduhan tersebut tidak senang, Pak. Tidak menyukai kekasihnya dihina, dituduh dengan hal-hal yang tidak ada sama sekali pada dirinya. Akhirnya Allah kemudian melakukan sebuah upaya untuk menghilangkan tuduhan-tuduhan tersebut. Bagaimana caranya? Nabi mengatakan, fakhala yauman wahdahu. Suatu ketika Nabi Musa berangkat ke tempat mandi seorang diri untuk mandi, Pak. Fawadha'a thiyabahu al-hajar. Kemudian beliau lepaskan bajunya dan beliau letakkan baju tersebut di atas sebuah batu di pinggir tempat pemandian. Summa iktasala. Setelah itu beliau kemudian mandi, Pak, dengan tidak menggunakan pakaian. Berikutnya kemudian falamma faragha aqbala ila thiyabihi liya'khudhaha. Ketika beres mandi, beliau kembali jalan mendekat ke batu untuk mengambil bajunya untuk dipakai kembali. Tapi kata Nabi, wa innal hajara ada bi thawbihi. Tiba-tiba batu yang diletakkan baju di atasnya kemudian ngangkat gitu, Pak, terbang dan pergi, Pak, sambil membawa bajunya Nabi Musa alaihissalam. Melihat hal tersebut, fa akhadha Musa akhahu. Nabi Musa langsung mengambil tongkatnya. Kemudian fara'auhu uryanan ahsana ma khalaqallah. Nabi Musa mengejar-ngejar batu tersebut sambil mengatakan, "Hei batu, hei batu, hei batu," gitu. Sampai beliau masuk ke pertengahan kota, Pak. Dan Bani Israil melihat tubuh Nabi Musa dalam keadaan telanjang. Sampai dikatakan wa abra'ahu mimma yaqul. Ketika mereka melihat ternyata Nabi Musa tubuhnya betul-betul sempurna, paling indah, paling baik.
Yang dengan demikian kemudian tuduhan orang-orang Bani Israil yang tadi terbantahkan. Nabi Musa tidak punya penyakit di kulitnya, tidak budugan, tidak lain sebagainya. Habis itu kemudian dikatakan ihwanufillah, wa qamal hajaru, setelah semuanya melihat, batu pun berhenti. Fa akhadha thawbahu falabisahu, Nabi Musa langsung mengambil pakaiannya dan menggunakannya. Wa tafiqa bil hajari darban bi asa. Lalu Nabi Musa mengambil tongkatnya dan memukul batu yang telah membawa lagi bajunya. Fa wallahi, demi Allah, kata Nabi, inna bil hajari lanadabbin min athari darbihi. Ketika batu dipukul oleh tongkat Nabi Musa, itu batu membekas, Pak. Batu itu membekas, Pak. Bahasa kitanya apa? Ngentop gitu, Pak. Pokoknya berubah keadaan batu. Kemudian berikutnya dipukul sama Nabi Musa salatan au arba'an au khamsan. Enggak tahu 3 kali, enggak tahu 4 kali, enggak tahu 5 kali. Kemudian fadzalika qauluhu tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu lihat kata Allah, Nabi, firman Allah dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Wahai orang-orang yang beriman, awas, jangan sekali-kali kalian seperti orang-orang yang menyakiti Nabi Musa, yang kemudian langsung Allah yang membelanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, ini riwayatnya. Penulis mengatakan wa fi riwayatin indahu, dalam riwayat yang lain, riwayat yang kedua dan riwayat yang pertama masih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Nabi bersabda, kanat banu Israil yaktasiluna quratan. Kata Nabi, dulu Bani Israil itu terbiasa mandi bareng sambil telanjang. Dulu yang dulu ba'dhum ila ba'din, dan bisa saling melihat satu sama lain. Wa kana Musa yaghtasilu wahdahu, sedangkan Nabi Musa kalau mandi seorang diri, tidak mau bareng dengan yang lain, tidak mau dilihat auratnya ataupun melihat aurat orang lain. Kemudian faqalu, kemudian sebagian orang mengatakan, wallahi ma yamna'u Musa an yaktasila ma'ana illa annahu adharun. Kayaknya Musa tidak mau mandi bareng kita karena dia punya penyakit gitu. Kata sebagian orang-orang Bani Israil, Pak. Kemudian fadhahaba marratan yaktasilu, suatu ketika Nabi Musa berangkat mandi seorang diri, fawadha'a thawbahu ala hajarin, dia letakkan baju di atas sebuah batu, fafarral hajaru bi thawbihi, batu pun kemudian kabur membawa bajunya. Berikutnya fakharaja Musa fi ithrihi yaqulu thawbi ya hajar hatta nadhar banu Israila ila Musa. Nabi Musa ngambil tongkatnya, kemudian teriak-teriak mengatakan, hei batu, sini bajuku, sini bajuku. Terus dikejar sama Nabi Musa sampai ke tengah kota, Pak. Dan orang-orang Bani Israil melihatnya. Faqalu, ketika mereka melihat Nabi Musa, mereka mengatakan, ma bi Musa wallahi min ba'sin. Demi Allah, ternyata Musa tidak seperti yang kita tuduhkan, kata mereka. Ternyata tubuhnya sempurna. Berikutnya kemudian wa akhadha thawbahu, Nabi Musa mengambil bajunya setelah batu itu berhenti. Fa tafiqa bil hajari darban, lalu dipukul batu tersebut oleh tongkatnya. Wallahi, kata Abu Hurairah, innahu lanadabun bil hajari sittatun aw sab'atun darban bil hajar. Nabi Musa memukul batu tersebut 6 atau 7 pukulan dan membekas di batu itu. Ini hadis yang kedua. Di hadis yang ketiga kata penulis, wa fi riwayati tsalitsatin, dalam riwayat yang ketiga masih dari Abu Hurairah radhiyallahu dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan Rasul bersabda, inna Musa kana rajulan hayyiyan wa dzalika qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adaw Musa fabarra'ahu Allahu mimma qalu. Nabi Musa itu, kata Nabi, adalah sosok laki-laki yang pemalu, dan Allah mengatakan tentang beliau,
Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian seperti orang-orang yang pernah melukai Nabi Musa. Sampai-sampai Allah lah yang membela beliau. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ini 3 hadis yang berkenaan dengan kisah yang tadi kita sebutkan judulnya, batu yang membawa kabur bajunya Nabi Musa. Penulis mengatakan yang pertama, hadal hadis fi sahihil Bukhari fi kitabi ahadithil anbiya. Hadis-hadis ini ada dalam kitab Sahih Bukhari, terutama yang bagian pertama ada di bab tentang hadis-hadis atau kisah-kisah tentang para nabi, nomor 3404. Hadis yang pertama. Adapun riwayat yang kedua masih di kitab Al-Bukhari di bab tentang mandi, Pak. Di bab tentang mandi. Karena ada hubungan dengan mandi. Imam Bukhari memasukkan dalam bab tentang mandi di hadis nomor 278. Jadi ada bab di kitab Bukhari itu bab tentang mandi dalam keadaan telanjang. Nah, beliau masukin hadis ini, alhamdulillah. Berikutnya kata beliau, wa riwayat tsalitsah, adapun hadis yang ketiga fil Bukhari, ada juga di kitab Imam Bukhari, namun di kitab tafsir, di kitab tentang penjelasan ayat-ayat Allah. Lalu beliau mengatakan juga selain dalam riwayat Imam Bukhari, hadis-hadis di atas juga ada dalam kitabnya Imam Muslim di hadis nomor 1841 Yuhanfikumullah, dan di hadis nomor 339 tentang jawazul iktisali uryanan fil khalwati, kebolehan mandi dalam keadaan telanjang ketika seorang diri, Pak. Kata Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ini hadisnya, Pak. Insyaallah jelas ya. Kita lanjut kemudian ihwanillah. Ambil kita bacakan beberapa ibarnya atau pelajarannya dari hadis yang tadi kita bacakan. Yang pertama kata penulis, kana yajuzu li rijali bani Israila an yagtasilu uratan. Melalui hadis ini kita tahu kalau dulu zaman Bani Israel, laki-laki diperbolehkan mandi dalam keadaan telanjang. Wahada mimma nusikha fi syariatina. Tapi di syariat kita Islam sekarang hal itu dimansuh, tidak diperbolehkan di fillah. Mandi bareng walaupun sesama jenis dalam keadaan telanjang. Dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan tidak halal bagi seorang mukmin untuk melihat aurat saudaranya, sebagaimana tidak halal juga seorang mukminah untuk melihat aurat saudarinya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Satu-satunya yang diperbolehkan adalah ketika salah satunya belum balik. Termasuk mandi jenazah ketika bahasanya, Pak. Ikhwan fillah rahimakumullah, kan ketika mandi jenazah juga sama, aurat ini mesti ditutup. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, ini yang pertama. Kita mengambil kesimpulan atau pelajaran kalau dulu zaman Bani Israel boleh mandi telanjang bareng-bareng, tapi dalam Islam hukumnya tidak diperbolehkan. Berikutnya kemudian yang kedua, azuma haya'u Musa alaihi salam wa min haya'ihi sitruhu auratahu afwan. Di hadis ini kita mengambil pelajaran tentang bagaimana besarnya sifat malu yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam. Saking malunya beliau tidak berani untuk membuka pakaiannya di hadapan orang lain walaupun dalam keadaan mandi. Ikhwan fillah. Apa itu malu? Muncul pertanyaan, emang malu teh apa gitu, Pak? Secara bahasa kata para ulama, al-haya'u itu, malu bahasa Arabnya al-haya'u, bisa berasal dari kalimat hayatun atau haya. Kalau hayatun artinya kehidupan, kalau haya bisa diartikan hujan. Ya Allah. Kenapa demikian kata para ulama? Karena memang kehidupan seseorang itu akan lebih bermakna tergantung kualitas malunya. Iman fillah. Makin hilang rasa malunya,
maka kehidupannya tidak memiliki nilai. Secara bahasa demikian. Atau ibarat air hujan. Air hujan itu bisa menumbuhkan sesuatu yang awalnya mati, Pak. Maka begitu pula dengan rasa malu seseorang bisa menjadi lebih berkah dalam kehidupannya, tumbuh kebaikan-kebaikan. Makanya Nabi pernah mengatakan, al-haya'u la ya'ti illa al-khair, kata Nabi. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan. Ini secara bahasa. Ikhwan fillah rahimakumullah. Adapun secara istilah ikhwan fillah rahimakumullah, rasa malu itu diartikan dengan satu keadaan, satu sikap, satu adab yang membuat seseorang tercegah dari perbuatan dosa. Malu ikhwan fillah. Akhlak, sifat, karakter, tabiat, apalah namanya gitu. Tapi dengan itu dia malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang benar-benar punya rasa malu adalah bukan orang yang tidak berani ngomong sama orang lain, tapi dengan rasa malu itu dia tidak berani melanggar larangan-larangan Allah. Ikhwan fillah rahimakumullah. Sifat malu ini merupakan sifat yang sangat mulia dan sangat dianjurkan setiap muslim memilikinya, Pak. Memilikinya. Karena tadi kita sampaikan diantaranya, kalau rasa malu ketika dimiliki sama seseorang pasti akan mendatangkan kebaikan. Saya akan bacakan beberapa riwayat ikhwan fillah yang menunjukkan bagaimana indahnya, hebatnya, bagusnya rasa malu. Yang pertama, Nabi SAW pernah mengatakan, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahyi fasna ma syi'ta. Di antara perkataan para nabi terdahulu yang terus dilanjutkan oleh nabi-nabi yang lain adalah, kalau Anda tidak punya rasa malu, maka silakan perbuat apapun yang Anda inginkan. Berikutnya kemudian Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayat, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu ada kurang lebih 70 sekian cabang. Iman itu punya 70 sekian cabang. Afdaluha qaulu la ilaha illallah. Cabang keimanan yang paling utama adalah mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Lalu Nabi mengatakan, wa adnana imatatul adha anit thariq. Cabang iman yang paling rendahnya adalah membuang duri dari jalan, membuang sampah dari jalan, tidak membiarkan sesuatu di jalan akan melukai orang lain. Itu cabang iman yang paling rendah, kata Nabi. Lalu Nabi mengatakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu, sifat malu itu juga bagian dari cabang keimanan. Artinya kesempurnaan iman seseorang juga tergantung dengan sifat malunya. Makin tidak punya rasa malu, imannya berarti jauh dari kesempurnaan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian ikhwan fillah, malu ini juga merupakan sifatnya hamba-hamba Allah yang sangat mulia, termasuk para malaikat, Pak. Para malaikat. Kita mungkin pernah mendengar kisahnya ketika Utsman mau ketemu sama Nabi Muhammad. Waktu itu Nabi dalam keadaan terbuka pahanya, dalam pakaiannya tidak rapi lagi. Pas Utsman mau masuk, Nabi tiba-tiba bangun dulu, merapihkan pakaiannya dan baru mengizinkan Utsman untuk masuk. Ketika ditanya, kenapa Rasul pas Utsman mau datang engkau merapikan dulu pakaianmu? Kata Nabi SAW, ala astahyi min rajulin tastahyi minhul malaikah. Apakah enggak boleh, kata Nabi, aku merasa malu kepada sosok manusia yang malaikat juga malu kepadanya? Makanya malaikat itu katanya dalam beberapa ayat, Pak, suka kabur kalau melihat orang telanjang, ya, terutama ketika ada hubungan suami istri, nggak lihat para malaikat. Kemudian juga sifatnya para nabi, termasuk tadi Nabi Musa alaihissalam, Nabi Muhammad pun demikian.
Dalam sebuah riwayat dikatakan Nabi Muhammad itu rasa malunya seperti rasa malu seorang gadis yang sedang dipingit, Pak, sedang dilamar. Rasulullah SAW. Malah orang-orang beriman juga demikian. Ketika Allah menceritakan tentang karakter ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang terpuji, di surat Al-Furqan ada ayat yang mengatakan wa idza marru bil bukan di ayat yang menjelang akhirnya, Pak, ada ayat, sebentar saya coba cek bunyinya, walladzina la yashhaduna zura wa idza marru bil lagwi marru kirama. Hamba-hamba Allah adalah orang-orang la yashhaduna zur, tidak pernah ikut campur, tidak pernah ikut serta dalam azur. Azur itu nanti maknanya beragam. Ada yang mengartikan sumpah palsu, ada yang mengartikan kemaksiatan, Pak, perbuatan-perbuatan dosa. Nah, mereka tidak pernah ikutan gitu. Kenapa? Karena punya rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza marru bil lagwi marru kirama, dan kalau mereka menemukan satu keadaan, satu tempat yang di dalamnya dilakukan al-lagwu, hal-hal yang membuang-buang waktu, hal-hal yang gak ada manfaatnya, marru kirama, mereka lewat dengan penuh kewibawaan, tidak terpancing gitu. Kan kalau kita kadang, Pak, lagi jalan lihat ada rame-rame langsung turun dulu, berhenti, ada apa gitu. Lagi jalan main bola langsung berhenti dulu, lihat dulu main bolanya gitu. Orang beriman gak demikian, Pak. Ketika mereka melihat keadaan yang al-lagwu, ada hal-hal yang tidak ada faedahnya gitu, marru kirama, lewat aja dengan penuh kewibawaan. Antara penyebabnya adalah, kata sebagian para ulama, rasa malu yang mereka miliki. Kemudian berikutnya Nabi pernah mengatakan, inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islami al-haya'u. Setiap agama itu punya akhlak yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Kemudian Nabi mengatakan wa khuluqul islami al-haya, dan akhlak Islam itu adalah rasa malu, Pak. Rasa malu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan al-haya'u wal imanu qurina jami'an. Rasa malu itu dengan iman itu senantiasa akan terus berjalan berbarengan. Lalu Nabi mengatakan, fa idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kalau hilang salah satunya, maka akan hilang yang lainnya. Iman dengan malu akan jalan berbarengan, tidak mungkin dipisahkan, Pak. Kalau malu hilang, iman akan ikutan hilang. Kalau iman yang hilang, malu juga akan ikutan hilang. Ya rahimakumullah. Ini kemuliaan. Dalam riwayat yang juga Nabi mengatakan al-haya'u minal iman wal imanu fil jannati wal bada'u minal jafa'i wal jafa'u finnar. Kata Nabi, rasa malu itu bagian dari keimanan, dan iman itu tempatnya adalah di surga. Sedangkan perkataan-perkataan kotor, kata Nabi, adalah bagian dari tabiat yang kasar. Dan orang yang punya tabiat kasar tempatnya di neraka. Seolah-olah dilihat di sini, kata sebagian para ulama, di antara tanda orang gak punya rasa malu adalah ngomong kata-kata kotor, Pak. Mau di tempat yang layak apa tuh nggak layak, ngomongnya kotor aja gitu. Padahal sebaiknya tidak demikian. Tidak demikian, ikhwanillah. Nabi Isa dalam sebuah asar dikatakan beliau lewat, apa? Lalu kemudian ketika lewat ada orang yang menghina beliau, mengejek beliau. Tapi beliau hanya tersenyum dan mendoakan orang tersebut dengan kebaikan. Lalu orang di samping beliau bertanya kepada beliau, kenapa kau nggak balas orang itu? Dia kan telah menghinamu dengan hinaan yang sangat besar. Apa kata beliau? Sesuatu itu akan mengeluarkan apa yang ada dalam dirinya. Saya pahami, Pak. Jadi kalau kita membungkus terigu gitu, Pak, kemudian kita bolongin ujungnya, dikeluarin, yang keluar apa, Pak? Terigu juga, kan begitu. Ketika seseorang ngomongin kata-kata kotor, berarti menunjukkan dirinya itu yang ada dalam dirinya, Pak.
Nabi Isa alaihissalam. Ihwanillah rahimakumullah. Ada dulu? Baik, tafadhal. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ikhwan fillah rahimakumullah, ada sebuah riwayat yang menarik untuk kita perhatikan, Mbak, tentang rasa malu ini. Hadis yang menyebutkan tentang malu yang sesungguhnya, atau konsekuensi kalau seseorang punya rasa malu pasti begini jadinya. Hadis ini disebutkan oleh Nabi SAW dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, yang kemudian sebagian ulama menhasankan hadis ini. Dikatakan bahwasanya kata Nabi SAW, istahyu minallahi haqqal haya. Wahai manusia, hendaklah kalian malu kepada Allah dengan malu yang sebenarnya, Pak. Dengan malu yang sebenarnya. Manistahya minallahi haqqal haya, barang siapa yang merasa malu kepada Allah dengan malu yang sebenar-benarnya, falyahfad ar-ra'sa ma wa'a,
maka hendaklah dia menjaga kepalanya dan pikiran-pikiran kotor yang ada pada kepalanya. Kemudian wal batna wa mahawa, hendaklah dia pun menjaga perutnya dan keinginan-keinginannya atau syahwatnya, Pak. Syahwatnya. Kemudian wal yadhkuril mauta wal bila, dan hendaklah dia memperbanyak ingat akan kematian atau ingat akan kelak nanti jasadnya akan membusuk di dalam tanah. Kemudian Nabi mengatakan wa man aradal akhirah taraka zinatad dunya, barang siapa yang berkeinginan untuk hidup enak di akhirat nanti, maka tinggalkan perhiasan-perhiasan dunia. Jangan terlalu fokus ngejar dunia. Kemudian Nabi mengatakan faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Barang siapa yang melakukan hal-hal yang tadi, maka dipastikan dia punya rasa malu yang sesungguhnya kepada Allah. Ihwal fillah rahimakumullah. Maka tadi kita sampaikan pengertiannya adalah rasa malu adalah sifat yang membuat seseorang tercegah dari perbuatan dosa, karena tadi Pak, semuanya berhubungan dengan dosa. Ihwal fillah rahimakumullah, ini berkenaan dengan malu. Lanjut kita kembali ke kitab Ihwal fillah. Penulis mengatakan lam yanju min adiyatil juhal ar-rusula wal anbiya fadlan 'anis salihin wa 'alal mar'i an yuwajiha al-adza bis-sabri. Di hadis ini kita menemukan bahwasanya upaya orang-orang yang gak suka kepada para nabi dan rasul untuk melukai mereka tidak berhasil, Pak. Kenapa? Ini memang kemuliaan yang bakal Allah berikan kepada mereka yang merupakan orang-orang solih. Para nabi adalah orang yang paling menjaga aturan Allah. Dan Nabi pernah mengatakan dalam sebuah riwayatnya, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah niscaya Anda akan mendapatkan Allah di hadapanmu, membelamu. Dan ini buktinya, ihwanillah. Ini buktinya. Dalam sebuah hadis Rasul menyebutkan kebalikannya, Pak. Kalau orang yang tidak memperjuangkan agama Allah akan diberikan kebalikannya, ihwanillah. Nabi mengatakan dalam sebuah riwayat, dalam ungkapan beliau, ihwan fillah, idza tabayyatum bil inati wa akhadtum adnabal baqari wa taraktumul jihad wa raditum bizar'i sallallahu alaikum dhullan la yanzibuhu hatta tarji'u ila dinikum. Nabi menyebutkan apabila kalian sudah mulai melakukan transaksi jual beli dengan cara inah itu diantara maknanya adalah kita jual barang ke orang, Pak, dengan cara dicicil, tapi nanti kalau sudah lunas kita beli lagi barang tersebut dengan cara yang di cash, Pak, tapi lebih murah. Itu diantara mana inah begitu. Kalau kalian sudah melakukan transaksi seperti ini, kemudian kalian sudah mulai merasa nyaman dengan ngurus peternakan atau merasa nyaman dengan pertanian, sampai kalian tinggalkan perjuangan, nggak mau berjuang untuk agama Allah, kata Nabi sallallahu alaikum dhullan, maka Allah bakal timpakan kepada kalian kehinaan. Kehinaan, berarti Allah gak akan bela itu. La yanzi'uhu, dan Allah tidak akan mencabutnya kehinaan itu hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka kata penulis mengatakan wa 'alal mar'i an yuwajihal adza bis-sabr. Maka bagi setiap manusia yang beriman kepada Allah, upayakan apapun kezaliman orang kepadanya, tolong hadapi dengan penuh rasa sabar. Agar kenapa? Agar meningkat derajat kita, agar kemudian datang juga pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tidak membalas keburukan dengan keburukan, walaupun di sisi hukum yang lain secara hukum boleh membalas keburukan dengan keburukan. Kan kalau kita didolimi sama orang, Pak, ada beberapa pilihan. Yang pertama boleh membalas dengan keburukan yang sama, tapi harus sama, jangan lebih. Orang nyebut kita contoh gogok gitu, Pak, balas lagi, udah gogok aja, jangan tambahin gogok, ayam, bebek, jangan. Ihwan filmukumullah. Di atasnya yang lebih baik adalah dengan bersabar, menahan diri untuk tidak berbuat keburukan kepadanya. Di atasnya dengan memaafkan. Di atasnya lagi dengan al-hilmu, ini yang paling tinggi, walafillah.
Al-hilmu itu adalah kemampuan mengendalikan emosi padahal mampu untuk meluapkannya lalu membalas dengan yang lebih baik. Allah berfirman juga tentang sifat orang-orang beriman yang punya karakter ini, Pak, di surat Al-Furqan. Allah mengatakan di ayat yang ke-63, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba Allah adalah mereka orang-orang yang ketika berjalan di atas muka bumi mereka berjalan dengan penuh haunan, ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan kalau mereka berinteraksi dengan orang-orang bodoh, maksudnya diintimidasi, didolimi, disakiti, qalu salama, mereka balas dengan hal-hal yang lebih baik. Nabi pernah ditanya oleh salah seorang sahabat Rasul, saya punya budak di rumah, terus tiap melakukan pekerjaan salah lagi, harus berapa kali saya maafin budak saya ketika dia melakukan kesalahan dalam pekerjaannya? Apa kata Nabi? Sab'ina marrah, 70 kali, Pak. 70 kali. Kita punya kewajiban memaafkan kesalahan pembantu yang kerja di rumah kita 70 kali sehari, Pak. Kira-kira menurut logika ada pembantu yang salah sampai 70 kali? Sangat kecil kemungkinan adanya, Pak. Sangat kecil kemungkinan. Tetapi saking harusnya memaafkan lagi, Nabi sampai mengatakan 70 kali. Ya fillah rahimakumullah. Berikutnya kemudian fillah dikatakan dalam kitab ini di poin yang ke-5, kita loncat sedikit. Fi hadzal hadithi ayatani min ayatillahi fi khalqihi. Di hadis yang kita bacakan tadi ada dua tanda kebesaran Allah dalam makhluknya. Apa? Yang pertama, firarul hajar bi thiyabi Musa. Bagaimana batu yang tidak bisa terbang tiba-tiba terbang lalu kabur membawa bajunya Nabi Musa. Ini kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhwanillah, wa ta'thirul asa fil hajari indama darabahu Musa biha. Dan bagaimana membekasnya batu ketika dipukul sama tongkat Nabi Musa. Padahal tongkat Nabi Musa terbuat dari kayu, Pak, ranting pohon, dahan pohon gitu. Logikanya adalah kayu yang harusnya hancur ketika dipukulkan ke batu. Tapi ternyata, masya Allah, terjadi kebalikannya. Ini kemudian yang terakhir saya singkat saja, dikatakan oleh penulis, al-anbiya'u akmalun nasi khuluqan wa khalqan. Para nabi itu merupakan makhluk-makhluk yang paling sempurna, baik akhlaknya ataupun fisiknya. Baik akhlaknya ataupun fisiknya. Tadi kita sampaikan Nabi Musa punya rasa malu yang sangat luar biasa. Fisiknya pun membuat orang-orang Bani Israil merasa takjub. Ini beberapa poin yang bisa kita bacakan. Sisanya mungkin kita cukupkan sampai di poin ini saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal yang kurang berkenan. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im wa zid 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.